Om Swastiastu. Swastiastu ya. Halo sahabat SGK Channel atau Sugawokori Channel. Jumpa lagi dalam acara TTS, Tanya-Tanya Sugawokori. Bagaimana kabarnya Pak SGK? Baik, sehat. Luar mantap. biasa ya. Wah, Ya. Oke. Baik teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang satu isu yang cukup hangat dan juga saya pikir ini isu yang menarik karena ini menyangkut Provinsi Bali. Ya. Jadi baru-baru ini di dalam berbagai berita itu muncul sedang gencar-gencarnya pembahasan RUU Provinsi Bali. Ya. Nah, sebelum kita kupas mengenai apa dan bagaimana isinya itu, nah barangkali di awal Pak SGK bisa menjelaskan dulu apa sih sebetulnya urgensi dibuatnya undang-undang Provinsi Bali ini. Kita tahu memang ya undang-undang provinsi sudah cukup lama, itu tahun 58, undang-undang nomor 64 itu. Itu masih gabung itu undang-undang pembentukan daerah tingkat 1 Bali, NTB, NTT. Nah, kira-kira apa urgensinya untuk membuat undang-undang Bali ini, Pak SGK? Ya, pikiran tentang merevisi undang-undang tentang Provinsi Bali, NTB dan NTT ini berkembang sudah cukup lama. Bahkan diawali dengan pemikiran tahun 2004, itu ada pemikiran dari kalangan politisi untuk mengusulkan otonomi khusus, otonomi khusus terhadap Bali. Nah, ini sudah dirumuskan, tetapi hal ini tidak mendapat respon yang cukup dari pemerintah pusat karena ini sangat sensitif dan sangat politis. Oleh karena demikian, ini menjadi mandek ya. Dan kita tahu bahwa undang-undang Provinsi Bali masih tergabung dengan Undang-Undang Nomor 64 tahun 58, yaitu tentang Bali, NTB, NTT. Dan payungnya adalah Undang-Undang UUDS ya, tahun 50. Ya. Jadi Undang-Undang Indonesia Serikat. Artinya kalau kita lihat secara faktual, selama ini dan sampai sekarang ya, karena belum berubah undang-undang ini, kita menggunakan dasar hukum yang memang sudah tidak dipergunakan, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang memayungi dari Undang-Undang Nomor 64 tahun 58 tentang Pemprov Bali, NTB dan NTT. Di sana jelas wilayahnya adalah tiga provinsi, kemudian ibu kotanya adalah Singaraja. Nah, kemudian kami juga dari Golkar punya pikiran bagaimana ini segera untuk dilakukan revisi. Jadi pada tahun 2018 kita juga sempat membentuk pansus di DPRD dan saya koordinator pansus, yang pada saat itu kita mengusulkan ada dua undang-undang yang harus direvisi. Undang-undang tentang Provinsi Bali, NTB, NTT, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, sekarang dengan adanya pemerintahan yang baru pada saat ini di bawah Pak Koster dan Pak Cho Aceh, nah ini dikembangkan, berkembang, kemudian dibentuk tim, kemudian draft dan sebagainya, yang akhirnya undang-undang ini bergulir RUU ini ke DPR RI dan termasuk ke pemerintah. Jadi terhadap rancangan ini pun kami memberikan dukungan sepenuhnya, baik dalam kapasitas pribadi sebagai pimpinan DPRD maupun sebagai pimpinan Partai Golkar. Karena apa? Karena memang Undang-Undang Nomor 64 ini sudah menjadi keharusan untuk direvisi dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi bahwa ya ternyata memang ada ya secara aspek yuridisnya sudah tidak relevan itu karena dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara gitu. Nah, kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Pak SGK, dulu pernah diusulkan terkait dengan otonomi khusus gitu.
Nah, ini juga langsung kita masuk pada isinya itu. Nah, sebetulnya apa sih hal substansi yang membedakan antara usulan otonomi khusus dulu tuh dengan ya Undang-Undang Provinsi Bali yang sekarang ini sedang diusulkan gitu. Jadi ada pergeseran usulan-usulan. Jadi kalau di dalam otonomi khusus ini kan secara politis sangat terkesan kita eksklusif ya. Bali secara tersendiri, dan secara politik ini juga tidak menguntungkan bagi Indonesia karena yang mempunyai undang-undang otonomi khusus ini adalah daerah-daerah yang mempunyai historis yang memang diberikan privilege ya, diberikan suatu kekhususan seperti Aceh misalnya, kemudian Jogja, nah, termasuk juga Papua. Nah, kalau untuk Bali, kalau menurut pendapat kami tidak harus menjadi otonomi khusus, tetapi undang-undang yang memang sebagai provinsi kita diperhatikan aspek-aspek yang menjadi ciri khas daerah Bali, apa itu budaya ya, budaya di dalamnya ada desa adat, ada subak, kemudian juga secara ekonomi apa yang menjadi potensi ekonomi di Bali ini bisa menjadi perhatian secara lebih khusus seperti misalnya di bidang pariwisata. Oke. Nah, kemudian terkait dengan RUU yang baru ini apa yang membedakan gitu? Maksudnya apa isinya seperti apa sih kira-kira ini gambarannya itu? Ya. Apa hal-hal yang khusus yang diatur di dalamnya gitu? Ya. Jadi yang membedakan ini adalah kalau provinsi lain itu sifatnya normatif ya, seperti luas wilayah, kemudian provinsi, ibu kota, batas-batas wilayah dan lain sebagainya secara administratif, jumlah kabupaten kota. Tetapi kalau undang-undang Provinsi Bali kita mengusulkan dan kami dukung itu hal-hal yang menyangkut di dalamnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat Bali. Misalnya masuk komponen-komponen di dalam karakteristik itu dicantumkan dalam bab 4 itu adalah tentang misalnya Trite Karana. Kemudian juga disebutkan juga hal-hal yang prinsip seperti Satkerti dan sebagainya yang menjadi ciri khas di mana desa adat ya, desa adat ini juga menjadi ujung tombak di dalam pelestarian adat budaya. Nah, memang ada pandangan-pandangan yang mengkhawatirkan, menjadikan khawatir seolah-olah menjadi eksklusif. Jadi mengabaikan seperti teman saudara-saudara kita yang menganut agama lain. Justru di dalam undang-undang ini sudah diberikan ruang yang sangat akomodatif kaitannya dengan keberagaman itu sendiri. Nah, misalnya di dalam bagaimana karakteristik Bali ini, budaya Bali ini dijaga, desa adat ini agar mendapat perhatian termasuk yang menjadi khas lainnya itu seperti subak ya, kemudian juga filosofi orang Bali seperti misalnya Trite Karana. Nah, ini adalah hal-hal yang memang menjadi poin-poin khusus yang membedakan dengan yang lain, termasuk juga diharapkan diatur pula potensi ekonomi Bali, pariwisata, yang selama ini pariwisata kita memang sepertinya dalam tanda kutip kita sedikit mendapat bagian dari pengelolaan pariwisata yang sudah sangat besar ini, dan ini perlu diatur oleh undang-undang. Seperti misalnya kontribusi pariwisata, kemudian retribusi pariwisata. Nah, ini hal-hal yang memang membedakan dan sudah tentu ini akan menjadi bahan perdebatan, pembahasan yang cukup lama. Tetapi kami mempunyai keyakinan karena satu hal yang sangat prinsip dimiliki dalam perjuangan Undang-Undang Provinsi Bali ini, adanya kekompakan semua komponen. Secara politik, hampir semua kekuatan politik di Bali ini memberikan dukungan. Begitu juga komponen-komponen masyarakat yang terdiri dari keberagaman di berbagai
agama, berbagai suku dan sebagainya ini selalu ikut terlibat di dalamnya, baik hadir maupun di dalam memberikan masukan-masukan. Baik, jadi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, oleh para sahabat sekalian. Jadi kekhawatiran itu yang muncul sebagai polemik selama ini, jadi sudah dijawab tadi bahwa ya ini justru akan mengakomodir bagaimana keberagaman itu. Jadi ini tentunya ya tetap dalam satu semangat NKRI gitu, bahwa ya hak-hak sipil siapapun warga negara Indonesia itu ya tetap dijamin. Namun ada kekhususan tadi itu. Nah, menarik sekali gitu. Selama ini juga banyak pihak yang menyoroti terkait dengan ya bagi-bagi kue pariwisata tadi itu. Jadi banyak yang merasakan bahwa selama ini tidak imbang gitu, bahwa seharusnya itu Bali yang dimana basis pariwisatanya berdasarkan adat istiadat dan budaya masyarakat Bali yang selama ini, nah ini yang menarik juga Pak gitu. Karena terkait dengan perimbangan keuangan pusat dengan daerah itu ya ternyata ini tidak diperhitungkan. Jadi kekayaan seperti adat istiadat dan budaya ini tidak dihitung seperti misalkan sumber daya alam gitu. Tambang emas, tambang timah, nikel dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dengan adanya RUU ini, apakah ada nggak harapan-harapan itu untuk itu Pak, kompensasi terhadap ya walaupun pada akhirnya harus ada perdebatan karena beberapa pasal yang diusulkan ini beririsan dengan undang-undang yang lainnya, seperti misalnya kita mengusulkan agar salah satu sumber pendapatan daerah ini adalah kontribusi di bidang pariwisata atau retribusi pariwisata. Ini sudah tentu beririsan dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, oleh karena itulah, karena peluang itu tidak dimungkinkan dalam Undang-Undang 29, maka kita berharap dalam Undang-Undang Provinsi ini, Provinsi Bali ini, hal itu bisa diakomodasi. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan dalam konteks retribusi, kontribusi pariwisata, itu tidak melanggar undang-undang. Karena memang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena demikian, ini perlu diskusi yang serius, yang mantap, sehingga dengan demikian, hal-hal yang dianggap beririsan, atau katakanlah tumpang tindih dan sebagainya, ini bisa dijadikan solusi jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan kami menyambut gembira informasi yang disampaikan bahwa ini dibahas melalui Komisi 2. Komisi 2 sudah tentu Partai Golkar juga kader-kadernya ada di sana, termasuk juga Ketua Komisi Bapak Doli, Ahmad Doli Kurnia. Dan kita pun sudah sempat memberikan masukan-masukan pada beliau, dan beliau juga sudah memberikan respon yang baik. Termasuk juga Pak Gus Adi sebagai anggota Komisi 2 yang kita harapkan nanti berkontribusi bersama-sama dengan teman-teman dari fraksi yang lain yang ikut nanti membahas, karena dari teman-teman PDIP juga ada yang di BKO-kan ke Komisi 2. Jadi oleh karena demikian, justru undang-undang ini kalau menurut pendapat saya adalah hal yang memberikan solusi. Karena kalau kita melakukan sesuatu, katakanlah mengenakan kontribusi atau retribusi pariwisata padahal itu bertentangan dengan undang-undang, ini akan bisa menjadi masalah hukum. Sedangkan di sisi lain, pariwisata itu ada di Bali, itu adalah basisnya budaya. Budaya, alam, lingkungan, dan sebagainya. Dan ini memang harus dipelihara dan dibina dan dikembangkan. Dan ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Seperti misalnya budaya. Budaya ini kan suatu hal yang memang harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, harus kita jaga. Dan ini memerlukan program-program yang memerlukan anggaran. Di sisi lain, ujung tombak dari pelestarian adat dan budaya ini adalah di desa adat. Nah, di sisi lain desa adat saat ini hanya dibantu oleh anggaran yang bersumber dari APBD. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang ini, mungkin masyarakat awam itu perlu dikasih gambaran seperti apa sih gitu dampaknya, misalkan secara pembiayaan adat dan budaya. Kalau dulu kan sempat itu pepeson gitu, segala macam gitu. Kira-kira dari mana sumbernya itu untuk menghidupi adat istiadat, atau alurnya seperti apa Pak gitu?
kontribusi atau retribusi segala Ya. macam itu melalui apa? Ya. Contohnya Pak gitu. Jadi barangkali. sekarang faktanya pariwisata yang memberikan pendapatan yang cukup besar di tingkat nasional, tidak ada undang-undang yang memberikan kepastian bahwa dari APBN itu secara khusus diberikan kepada daerah yang berbasis pariwisata. Jadi kalau undang-undang sekarang undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang sebagai pengganti revisi dari undang 33 ini juga tidak menyebut itu. Nah, oleh karena demikian kalau di undang-undang preferensi ini bisa masuk, maka sektor pendana yang didapat dari sektor pariwisata ini, inilah salah satunya yang kita gunakan untuk menjaga pelestarian lingkungan maupun budaya. Itu satu. Iya. Kemudian dengan masuk dalam undang-undang ini desa adat, ini adalah menjadi bagian dari pemerintahan, kewajiban pemerintah untuk ikut berkontribusi. Jadi kalau kemarin memang inilah kan beririsan dengan Undang-Undang 6 tentang desa. Iya, betul. Yang kita daftarkan adalah desa dinas. Tetapi faktanya di Bali ini ada satu sisi desa dinas, ada satu sisi desa adat. Desa adat, Ya, Undang-Undang Dasar kita memberikan jaminan bahwa eksistensi adat itu harus dijaga dan dilestarikan. Dan eksistensi adat di Bali itu ada di desa adat. Oke, desa dinas sudah diperhatikan. Tetapi desa adat ini harus mendapat perhatian juga. Dan agar menjadi kewajiban oleh pemerintah, maka dia harus masuk dalam undang-undang. Jadi kalau sifatnya ada kebijakan, itu bukan keharusan. Tapi kalau undang-undang adalah kewajiban. Itu. Oke. Nah, ini menarik, barangkali juga yang menjadi perdebatan selama ini antara desa adat dengan desa dinas. Gitu. Nah, kalau desa dinas ya sudah jelas tupoksinya itu mengurusi ya seluruh warga yang ada di situ. Nah, kemudian kalau desa adat ini kan lebih fokus pada adat istiadat dan agama bagi masyarakat yang beragama Hindu gitu. Nah, dengan masuk undang-undang ini gitu, penguatan pengakuan itu ada nggak itu nanti yang dikhawatirkan itu takutnya ini ketika diakui yang oleh di luar undang-undang yang beragama Hindu tidak diikutsertakan. Gitu. Nah, justru di sini diperkuat yang dimaksud dalam lingkup desa adat, dan desa adat ini payungnya adalah kalau orang Hindu adalah payungnya adalah di bawah kayangan tiga. Nah, jadi yang berhubungan dengan kayangan tiga adalah terkait dengan adat Hindu. Tapi di luar itu tetap diakui eksistensinya. Jadi di bawah kayangan tiga dan lainnya itu disebutkan di sana. Jadi sehingga semua terakomodasi. Ya, artinya posisinya tetap sekarang ini tetap seperti sekarang ini. Ya, tetap. Jadi bukan berarti desa adat itu akan mengakuisisi gitu. Tidak boleh itu dinas, karena justru itulah yang harus dijamin oleh undang-undang. Karena dalam undang-undang itu ada kepastian hukum daripada tafsir. Iya, betul. Kan begitu dong. Kalau sekarang kan masing-masing membuat tafsir, misalnya bisa saja terjadi seperti tafsiran seperti tadi. Betul. Tapi kalau nanti sudah termuat dalam undang-undang, ini sudah pasti. Nah, justru itulah yang kita harapkan. Ya, karena yang kita dengar juga dulu kan sempat diusulkan, mana nih yang diusulkan untuk mendapatkan alokasi dana desa itu? Apakah desa adat atau desa dinas? Kan dulu sempat itu. Dan sepertinya ya memang tidak mungkin kalau desa adat masuk ke ranah itu, Pak. Gitu. Makanya desa dinas tetap kita menjadi bagian dalam pemerintahan desa, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6. Tetapi faktanya desa adat itu kan ada. Maka harus dijamin oleh undang-undang bahwa pemerintah juga berkontribusi di dalam ikut menjaga melestarikan desa adat ini. Sedangkan di sisi lain, Bali tidak pernah akan ada pariwisata tanpa adat dan budaya dilestarikan. Ujung tombak pelestarian adat dan budaya itu adalah di desa adat. Nah, itu faktanya. Oleh karena demikian, maka sangat tepat kalau menurut pendapat saya, ini semua harus diberikan kepastian hukum. Betul. Kepastian hukum yang paling pasti itu akan dijamin oleh undang-undang. Itu. Oke, baik. Pemirsa, ini luar biasa, ini diskusinya sangat menarik karena isunya memang sedang hangat-hangatnya. Dan juga ya kenapa yang terakhir tadi itu juga menjadi concern dari DPD Golkar sebetulnya. Jadi beberapa kali sudah melaksanakan
kajian-kajian yang berkaitan dengan desa adat, LPD, ini luar biasa. Baik Pak SGK, jadi barangkali ada hal apa yang mau disampaikan terakhir gitu ya, untuk menjawab berbagai ya ada yang cemas, ada yang ini, jadi biar tuntas lah gitu Pak. Silakan. Oke, Semeton Sugawkori Channel. Jadi pembahasan RUU Pemprov Bali ini adalah sebuah langkah maju. Mari kita dukung dan kita berharap muara dari RUU ini menjadi undang-undang adalah terwujudnya kepastian hukum melalui undang-undang, termasuk juga terwujudnya kepastian hukum yang menetapkan bagaimana Bali ini kita bangun dengan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap menjaga keberagaman, tapi kita maksimal juga melestarikan adat dan budaya yang menjadi kearifan lokal Bali itu sendiri. Jadi dukungan seluruh masyarakat termasuk Semeton Sugawkori Channel sangat kami harapkan, dan mari kita doakan bersama-sama semoga sidang-sidang di DPR RI ini bisa segera menuntaskan RUU Pemprov Bali menjadi Undang-Undang Pemprov Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman Semeton Sugawkori Channel. Demikian bincang-bincang atau tanya-tanya Sugawkori. Jadi jangan lupa agar channel ini terus berkembang itu, dan juga konten-konten yang menarik lainnya itu ya biar bisa berkembang. Jangan lupa subscribe, kemudian juga like dan comment and share. Ya, terima kasih Pak Sugawkori. Oke, masih.